Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku sekalian, senang rasanya bisa menjumpai kalian lagi melalui channelku ini. Pada konten kali ini kita akan menyaksikan seseorang yang ngakunya murtadin bisa berdialog atau berkomunikasi langsung dengan Tuhan dan disembuhkan dari penyakitnya. Wah, luar biasa. Oke, langsung saja kita saksikan kesaksiannya berikut ini. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan Ibu Hana Suprapti. Saya ini SD kelas 2 aja nggak selesai karena orang tua saya hutangnya banyak. Iya. Akhirnya saya masih umur 10 tahun sudah pergi jadi pembantu. Ah, bagus tuh, itu yang I cari tuh. Bapak saya itu tukang togel. Astagfirullah. Utang yang nggak bisa kami bayar karena saya keliling kemana-mana kerja nggak dapet, nggak bisa bayar. Kasihan deh lo. Lama kelamaan akhirnya saya sakit karena nggak bisa kencing, nggak bisa buang air, nggak bisa buang air besar. Akhirnya perut saya menjadi besar. Astagfirullahaladzim. Sejak dari masih kecil kita udah jago berbohong. Setelah lama-lama akhirnya saya sembahyang tahajud. Betul-betul sudah teriak-teriak itu sembahyang tahajud dengan sekuat tenaga. Akhirnya saya sembahyang tahajud, saya tidak bisa sujud, saudara, bisa rukuk karena perutnya sudah gede sekali. Masya Allah. Setelah begitu betapa kaget waktu saya wiridan la ilaha illallah. Setelah gitu apa yang terjadi? Ada salib besar di tembok itu. Karena saya orang fanatik, saya bilang, loh, ngapain itu salib di depan? Ngapain, saya kan orang muslim, ngapain salib itu di depan saya? Itu salib itu kan punya orang Kristen. Setelah begitu apa yang terjadi? Salib itu turun menjadi manusia. Terus memandang saya. Terus saya karena seperti itu mata saya terbuka melihat Yesus itu. Akhirnya saya bilang, ngapain kamu? Siapa kamu? Akhirnya dia bilang, aku adalah Isa Al-Masih. Oh my God. Terus saya bilang, iya, Isa Al-Masih itu mujizat Al-Quran. Buktikan kalau engkau memang Isa Al-Masih. Oke. Kalau engkau memang Isa Al-Masih, malam hari ini engkau bisa menyembuhkan saya. Terus dia bilang begini, iya, aku datang memang mau menyembuhkan kamu. Terus dia bilang begini, iya, aku datang memang mau menyembuhkan kamu. Berpaling dia melihat saya lagi dan bilang begini, aku menyembuhkan kamu gratis. Apakah nggak salah dengar? Saya bilang, buktikan. Kalau engkau memang Nabi Isa, malam hari ini aku sembuh, maka aku pun akan memberikan hidupku untuk engkau gratis. Setelah selesai begitu, saudara, saya bilang, cepat buktikan kalau engkau memang Nabi Isa. Oke. Akhirnya dia maju ke depan, saya tidak bisa melihat, saudara. Saya tidak bisa melihat. Dan orang itu menjadi seperti sinar di atas kepala, di atas pelapon, seperti matahari di pelapon. Saya silau, tidak bisa melihat. Akhirnya mulut saya tetap bilang, cepat buktikan kalau engkau memang Nabi Isa. Yes, boss. Yes, boss. Akhirnya dia maju ke depan dan dia menyembuhkan saya. Dia menjamah saya tidak pakai tangan, tapi pakai api. Bohong. Tahu-tahu apa yang terjadi? Masuk ke dalam tubuh saya, muter-muter bagian yang sakit terus keluar. Saya batin. Loh, tadi yang masuk api, tapi kok rasanya perutku kok anget, enak ya. Terus setelah gitu ada kok pecahan ombak. Air itu langsung biur ke muka saya. Itu masuk muter-muter bagian yang sakit. Muntaber, gejalanya begitu biasa. Setelah itu apa ya, saudara? Saya tuh ngawang di tempat tidur itu. Kayak sembayangnya kan terlentang. Akhirnya saya ngawang ke atas. Akhirnya saya ngerasa mata saya nggak berani buka karena silau. Saya bilang dalam hati, kok bisa saya ngawang ya?
saya kok diangkat begini. Terus dia bilang, malam hari ini engkau sembuh total. Orang sekarang ini Bang, hanya demi mendapatkan uang, mendapatkan ketenaran itu, berani mengakui yang tidak pernah dia alami. Betul, Bos. Begitu. Bahkan sering mengatakan gini, ditemui Yesus lah, ditemui malaikat lah, ditemuin inilah, ditemuin itulah gitu. Saya mau katakan Bang, saya dari lahir itu sampai sekarang 36 tahun. Kalau ujuk-ujuk yang baru 3 tahun jadi Kristen dia mengaku sudah ditemuin Yesus, saya mau bilang sama Tuhan Yesus, kenapa tidak adil? Tidak adil. Saya yang dari lahir, saya udah pelayanan lagi. Saya udah pelayanan lagi untuk kamu. Saya sudah pelayanan. Apa salahku? Di mana kekuranganku? Ketika dia bilang dia bertemu dengan Yesus, padahal dia dulu Muslim ya Bang. Jadi pengakuan dia nih. Terus dia mengatakan dia bertemu dengan Yesus. Dari mana dia tahu yang dia temuin itu Yesus? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Saya mau tanya, ketika dia katakan mirip seperti patung, bos, yang ada di patung itu bukan rupa Yesus yang sebenarnya, itu hanya simbol. Itu hanya simbol-simbol keagamaan, nggak bisa kau contohkan. Kalau kau pergi ke gereja di India, itu rupanya beda lagi. Ini yang menyesatkan aku katakan itu, Bang. Sebenarnya kalau kita mau katakan, di mana kau mengenal Yesus? Di hatiku. Bukan di soal rupanya. Bukan tentang bentuk fisiknya. Ini kan udah menyesatkan. Saya mau katakan, justru di Alkitab dikatakan, iblis itu Bang sering menyerupai perbuatan-perbuatan Tuhan. Iblis itu Bang sering menyerupai perbuatan-perbuatan Tuhan. Sehingga orang terperdaya. Gitu loh. Jangan-jangan sinar yang kau lihat itu iblis yang punya kerjaan. Jangan-jangan sinar yang kau lihat itu iblis yang punya kerjaan. Iya, Bos. Nah, teman-temanku sekalian, terima kasih sudah menonton video ini. Dan jangan lupa, dukung terus channel ini. Channel yang insya Allah akan terus menyuguhkan kebenaran, membentengi umat dari upaya-upaya kemurtatan dari manusia-manusia sesat, lagi menyesatkan tentunya. Itu saja perjumpaan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.